Ya, Apa pertemuannya ini? ya hari ini Walhi dari 17 provinsi ke Kejagung diterima Pak Kapuspen. Hari ini kami melaporkan 47 kasus kejahatan deforestasi, tambang dan kehutanan di Indonesia. Dari perhitungan kami ini potensi kerugian negara 437 triliun. Dan yang kedua yang kami tekankan di sini juga eh, kejahatan terhadap sumber daya alam, baik itu perkebunan sawit, hutan tanaman industri dan tambang, penghentiannya tidak bisa kasus per kasus. Penghentiannya harus kepada kartel yang mengkonsolidasinya dan modus operandi kartel yang mengkonsolidasinya ini yang kami komunikasikan awal pada hari ini ke Kejaksaan Agung. Kami Walhi sangat terbuka untuk memfollow up ini karena kami melihat dari tahun 2009 sampai dengan sekarang proses menjual tanah air itu masih akan berlangsung terhadap 26 juta hektar hutan di Indonesia dan yang kami laporkan pada hari ini itu terhadap 7,5 juta hektar yang sudah berjalan. Itu dulu saya pikir. Ya, jadi dapat kami sampaikan yang pertama tentu terima kasih kepada Walhi yang punya atensi terkait dengan lingkungan kita. Yang kedua, Puspenkum sebagai PR-nya kejaksaan tentu ini akan setelah menerima akan meneruskan ya kepada bidang-bidang terkait ya kepada pimpinan untuk tentu nanti akan ditindaklanjuti ya. Bagaimana tindak lanjutnya ada mekanisme misalnya akan dilakukan penelaahan karena yang menjadi kewenangan kami adalah terkait dengan tindak pidana korupsi terkait dengan lingkungan. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi karena ada penyidik lain yang terkait dengan kejahatan lingkungan juga ya. Nah, tetapi jika itu nanti terkait dengan masalah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan lingkungan, maka barangkali itu bisa ditindaklanjuti. Tentu akan ada proses sesuai SOP yang ada dan kami dalam waktu dekat akan menyampaikan dulu kepada bidang terkait untuk diterima dan ditindaklanjuti. Saya kira begitu. Mas bisa jelaskan lagi nggak Mas soal kartel itu? Kartel itu berarti maksudnya ada sekumpulan pengusaha kah atau ada sindikasi atau apa sebenarnya ini yang Mas sebut mengorkestrasi itu Mas? Dia bukan hanya kelompok usaha saja, tetapi organisasi kelompok usaha dan juga elit politik dan unsur dari pemerintahan. Kami mengidentifikasi selama ini ada 12 tingkatan pejabat dari desa sampai kementerian yang terlibat dalam proses ini dan juga kami juga menemukan kurang lebih 18 bentuk gratifikasi yang berjalan sampai dengan sekarang terhadap kejahatan ini. Dan juga kenapa kami ke Kejagung, karena ini juga bagian dari apresiasi kami ya kepada Kejagung. Sekarang dengan keberaniannya sudah mulai masuk kepada kejahatan-kejahatan besar di sumber daya alam Indonesia. Yang kedua juga sudah mulai masuk kepada kerugian perekonomian negara, bukan hanya kerugian keuangan negara. Dan ini menurut kami kabar baik bagi rakyat yang selama ini dirugikan akibat eksploitasi sumber daya alam. Dan juga ini juga untuk kita menjadi perhatian bersama, kita sama-sama menjaganya. Kasus-kasus dan kartel ini sebenarnya sudah kami laporkan ke KPK dari 2015 yang lalu dan kami melihat ini juga yang menjadi faktor KPK dilemahkan dulu dan kami berharap ini Kejagung tetap kuat dan kita sama-sama mendukungnya baik itu dari publik maupun organisasi masyarakat sipil. Kira cukup ya. Ini kan terkait dengan kejahatan korporasi di bidang lingkungan. Nah, ini terkait dengan UU Minerba ini kan Hadapannya itu kan ada tiga. Yang pertama itu aturan dari negara. Yang kedua pedoman itu nilai-nilai spiritual. Yang ketiga pedoman kehidupan itu pengetahuan. Nah selama ini kan negara dijadikan pedoman karena negara membuat aturan. Dan aturan banyak dibuat itu untuk melegalkan kejahatan. Nah harapan sebenarnya pedoman kita untuk memilah benar dan salah itu kan dari nilai-nilai spiritual, keagamaan dan universitas, sumber pengetahuan. Nah kami melihat kenapa organisasi keagamaan,
perguruan tinggi ditargetkan untuk dikasih jatah pertambangan ini, itu untuk mengaburkan makna kejahatan sumber daya alam itu. Bentuk lain suap menurut kami kepada nilai-nilai moral yang menjadi pedoman kehidupan di Indonesia. Benar, pada hari ini tadi pagi Bapak Jaksa Agung mendapat kunjungan dari Gubernur Daerah Khusus Jakarta, ya. Beliau hadir bersama Wakil Gubernur dan jajaran. Nah, inti dari kunjungan dimaksud adalah kita tahu bahwa Pak Gubernur Daerah Khusus Jakarta kan baru menjabat, ya, dan tentu yang pertama ada nilai silaturahim di situ. Yang kedua bahwa pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta meminta kepada Kejaksaan, ya, melalui Bapak Jaksa Agung untuk memberikan pengawalan, pendampingan, ya, terhadap program-program pembangunan yang akan dijalankan dan dilaksanakan di Jakarta. Nah, jadi saya kira itu sangat penting, dan Jaksa Agung mengapresiasi dan tentu akan memberikan pengawalan dan pendampingan sepanjang itu terkait dengan tugas fungsi kita, ya. Kan harus ada permintaan dari pemerintah daerah yang tentu akan dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditentukan terkait itu. Itu ya. Pertemuan berapa lama tadi sama? Saya kira ada hampir 1 jam, ya, dengan hampir 1 jam. Oke. Terus terkait kemarin yang sidang perdana Tom Lembong itu kan terungkap dari dakwaan ada selisih 62 miliar. Bagaimana tanggapan dari Kejagung? Jadi begini, ini kan sedang berproses, ya. Perlu saya sampaikan bahwa kalau kita hitung dari sisi kerugian keuangan negara ada 578 miliar lebih, dan yang sudah kita terima, kita sita dalam bentuk pengembalian itu ada 565 miliar lebih. Jadi sebenarnya selisihnya hanya sekitar 12, sekian miliar, ya. Nah, inilah nanti yang akan dikontes di pengadilan, ya. Saya seperti yang sudah sampaikan, mari kita ikuti prosesnya dulu di pengadilan.